Kamu bagaimana setelah mendengarkan argumentasi saya? Dan jika tidak setuju, tidak perlu diikuti, ya. Karena tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu, saya pun belajar. Saya pun belajar. Yang penting adalah substansinya. Dan sebenarnya apa yang melatar belakangi begitu, kok saya tidak ingin, kok Bapak itu kok nggak pengen ya KPK itu merangkap PPK gitu. Saya sampaikan dalil hukum saya terkait hal ini, rekan-rekan semuanya. Ada 3 isu besar, titik kritis prosedur kontrak yang paling penting yang harus dipahami. Pertama adalah terkait dengan perikatan kontrak. Kedua adalah terkait dengan pengendalian kontrak. Ketiga adalah terkait dengan serah terima hasil pekerjaan. Pertama, perikatan kontrak. Tidak perlu ada perdebatan, karena sudah jelas perikatan kontrak sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara adalah kewenangannya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Sekarang yang menjadi keresahan saya justru adalah yang isu kedua dan ketiga setidak-tidaknya, yaitu pengendalian kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Bukankah dua hal ini menjadi titik kritis keberhasilan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah? Karena Anda tahu pengendalian kontrak dan serah terima hasil pekerjaan tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di pasalnya PPK, pasal 11. Pasalnya PPK tempatnya, bukan pasalnya PA, bukan pasalnya KPA. Ya. Itulah yang menyebabkan saya selalu berusaha menyampaikan dalil-dalil hukum yang bagaimana caranya KPA itu tidak merangkap PPK, biarkan dikerjakan orang yang kompeten. Ya, dalam pelaksanaan kontrak ada, karena sekali lagi dari 3 isu tadi, perikatan kontrak, tanda tangan kontrak ya, pengendalian kontrak dan serah terima. 2 yang penting itu, 2 yang belakang, nomor 2 dan nomor 3 itu. Tempatnya ada di pasal 11, bukan ada di PA dan KPA, dan itu nggak bisa diturunin lagi, sudah yang paling bawah. Sudah yang paling bawah, dan itu memerlukan kompetensi. Sehingga sebenarnya rekan-rekan semuanya, diskusi pada 2 video ini sebenarnya adalah ingin mengajak bahwa ayo semua satuan kerja pemerintah, mulai dari setingkat eselon 4, eselon 5 sampai eselon 1, memastikan bahwa yang mengendalikan kontrak dan yang melakukan serah terima hasil pekerjaan bukanlah PA-KPA. Sekali lagi, ajakan, himbauan ya, untuk satuan kerja pemerintah, mulai dari setingkat eselon 5 yang kecil sampai dengan eselon 1, yang masing-masing mendapatkan DPA DIPA sendiri-sendiri kan di KPPN atau di BPKAD kalau di Pemda, ya, bahwa memastikan yang menjalankan pengendalian kontrak adalah dan yang melakukan serah terima hasil pekerjaan adalah orang yang kompeten, bukan PA-KPA. Bukan terus berarti PA-KPA nggak kompeten, akan jauh lebih konstruktif manakala yang menjalankan adalah personel yang memiliki kompetensi. Rekan-rekan semuanya, perdebatan ini mungkin akan semakin baik manakala sekalian saja tugas pengendalian kontrak dan tugas serah terima tidak ditaruh di PPK, sekalian aja diangkat di PA-KPA, sekalian saja, atau di KPA di pasal 10-nya sekalian, ya. Sehingga kegundahan saya, keresahan saya, dan itu nanti turunannya pasti standar kompetensinya KPA yang berubah, ya, seperti itu. Nah, standar kompetensi pengendalian kontrak dan serah terima adanya hanya di PPK. Di KPA tidak ada standar kompetensi pengendalian kontrak dan serah terima. Oleh karena itulah rekan-rekan semuanya, saya memahaminya bahwa KPA apalagi untuk APBN itu di Perpres 12 tidak disebutkan dan itu hanya disebutkan untuk APBD. Saya memahaminya adalah karena memang APBN dianggap memiliki personil yang bisa berpotensi lebih mampu untuk tidak merangkap KPA dan PPK-nya.
Sekali lagi, saya beranggapan, saya memahaminya adalah mengapa dari yang awalnya dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK, tidak ada bunyi APBN APBD, ujuk-ujuk di pasal 10 ayat 5 dirubah, kok cuma APBD doang. Maka karena pada prinsipnya bagi saya ya, pengguna APBN, satkernya dianggap ya, lebih punya potensi untuk tidak melakukan perangkapan dan sekaligus mungkin memberikan contoh barangkali lebih tepatnya, ya, memberikan contoh, ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi sekali lagi konteks diskusinya ini adalah ingin mengajak, memperbaiki atau memberikan kontribusi masukan kepada negara bahwa pengadaan barang dan jasa jangan dianggap sebagai pekerjaan sampingan, tapi sebuah profesi. Saya teringat kawan saya, Pak Saifuddin Zuhri, salah satu narasumber terkenal, ya, berdomisili di pemerintah Kabupaten Tulung Agung. Kata-kata beliau saya contoh, bagus. Bahwa pengadaan barang jasa itu adalah profesi, bukan job loh ya. Kalau kita menganggapnya sebagai profesi, itu sama kayak kita profesi guru, profesi dokter, profesi auditor. Memerlukan kompetensi untuk menjalankannya, rekan-rekan. Sehingga kawan-kawan, ayo moga-moga sekali lagi ya, perbedaan-perbedaan di antar media sosial ya, jangan dianggap sebagai sebuah perselisihan. Kami semua saya tetap bersahabat dan terus menjalin komunikasi yang baik dengan kawan-kawan suhu-suhu saya. Ada banyak suhu-suhu saya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Ada Pak Muji Santosa, ada Bang Samsul Ramli. Bang Samsul Ramli itu malah yang banyak memberikan insight. Terus terang saya menulis buku karena melihat beliau, ya, melihat beliau dan melihat Pak Muji. Dua orang ini adalah yang membuat saya termotivasi menulis buku. Terlepas isi buku Anda suka atau tidak suka, yang penting adalah kontribusi saya sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Kemudian ada Pak Khalid Mustafa. Ada ya, Pak Khalid itu benar-benar banyak mempengaruhi otak saya, Bapak Ibu. Kata-kata beliau sering saya contoh kalau sedang speak up, ya. Dan yang lain-lain banyak sekali. Ada yang sama, ada yang beda, ya. Tidak mungkin 1-2 orang itu akan sama semuanya. Ya, dalam 100 hal mesti ada setidak-tidaknya ada hal yang berbeda satu minimal. Mungkin ada 50 hal yang sama, 50 yang beda, 70 yang sama, 30 yang berbeda, tidak apa-apa. Yang penting adalah konteksnya ruang dialog. Ya, toh saya apalagi ya, saya bukan penentu kebijakan. Pak, Bapak menyesatkan orang. Mohon maaf kalau saya dianggap menyesatkan orang. Abaikan saja, langsung scroll aja TikToknya, nggak usah dilihat muka saya dan kata-kata saya kalau dianggap menyesatkan. Ya, tidak apa-apa rekan-rekan semua. Yang penting adalah, ayo saya mengajak semuanya rekan-rekan pembaca TikTok, mendengar di TikTok ini, ayo berkreasi, ya. Apalagi mengajak teman-teman kami ya yang sesama Probity Advisor LKPP, ayo membuat konten-konten edukasi seperti ini. Ya. Yang penting adalah setiap kali menyampaikan konten ada dalil hukumnya dan argumentasi akademis. Ya, apabila tidak ada dalil hukumnya. Nah, selebihnya biarkan pembaca, pendengar di TikTok yang akan mengambil keputusan. Toh kami juga bukan pejabat LKPP kok, Bapak Ibu. Oke, sukses rekan-rekan semuanya. Mari kita bangun Indonesia menjadi jauh lebih konstruktif, value for money.